Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Rijuan dan tentunya seperti biasa di channel Diki Rijuan kita kedatangan lagi box dari Ortus Aid. Dan ini adalah sepatu yang ditunggu-tunggu oleh para runners, para pelari-pelari yang sudah lama Ortus tidak mengeluarkan sepatu lari gitu kan. Dan memang series ini adalah series yang paling laris juga di pasaran. Makanya sepatu yang udah lama gak keluar, waktu baru-baru ini keluar langsung disikat habis gitu kan. Ini dia sepatu yang ditunggu-tunggu, sepatu lari dari Ortus Aid adalah Hyperblaze. Dan ini ada update dari Ortus Aid, ada penambahan Evo. Makanya kalau misalkan ada penambahan Evo, nama Evo berarti dalamnya juga biasanya beda. Ini dia Hyperblaze Evo dari Ortus Aid. Kita coba buka. Nah, ini dia sepatunya. Saya membawa warna putih ya. Jadi ini ada dua warna, ada yang warna navy dan juga ada yang warna putih yang ini. Nah, untuk yang warna navy kebetulan belum masuk di toko kita, jadi sayang ya gak ke review sekarang. Tapi nanti insya Allah kita akan coba review lagi di lain waktu. Ini Hyperblaze Evo yang warna putih ya. Gila sih, menurut gue sepatunya keren banget. Apalagi ini series yang ditunggu-tunggu, sepatu lari yang ditunggu-tunggu oleh para pelari. Jadi buat kalian yang sedang mencari sepatu lari Ortus Aid, sudah langsung bisa merapat di toko kita. Dicek di Instagram juga udah update. Di Instagram namanya Widya Sport, dan juga di Shopee saya, di Shopee Diki Rijuan. Padahal loh barangnya itu belum ready, tapi gila sih, udah pada check out, udah pada ngamanin semua. Karena memang sepatu ini ditunggu-tunggu gitu. Nah, gue akan sedikit menjelaskan material atau bahan-bahan teknologi yang digunakan oleh Ortus Aid Hyperblaze Evo ini menurut Ortus ya. Jadi sepatu Hyperblaze Evo ini didesain khusus untuk pelari yang menyukai sensasi sepatu lari bercushioning tebal. Agar semakin menarik, sepatu ini dilengkapi dengan berbagai macam teknologi seperti quick fit dan outflow yang membuat sepatu ini langsung mengikuti bentuk kaki penggunanya saat dipakai. Dan memiliki ventilasi udara di dalamnya, sepatu ini juga dilengkapi dengan teknologi Cumulus Foam Outshock yang membuat kaki kita terasa ringan dan nyaman. Untuk material sepatu ini dia dibuat dengan menggunakan bahan sandwich, PU Nosu, compression nylon dan midsole dan rubber pada outsole. Nah, itu dia penjelasan dari Ortus Aid. Jadi sepatu ini menggunakan bahan sandwich, nah terutama di bagian uppernya. Nah, apa sih bahan sandwich ini? Jadi bahan sandwich ini adalah sepatu yang gua rasa sepatu yang bakalan adem karena memang sirkulasinya juga terjaga dan cukup lancar. Nah, ini bahan sandwichnya kelihatan ya. Ya kayak bahan mesh lah, kayak bahan rajutan gitu kan. Dan kalau sebenarnya gue gak terlalu tahu ya dengan versi yang Hyperblaze pertama ini sama atau enggaknya dengan bahan yang pertama. Kalau untuk yang bahan kedua, nah 1.2 sebelumnya juga udah gue review. Kalau gak salah ini hampir sama deh untuk bahannya. Jadi 1.2 ke Evo ini kayak sama, tapi koreksi juga kalau gue salah. Nah, kalau yang membedakannya yang gue persis tahu itu di bagian lidahnya nih. Jadi Hyperblaze versi pertama, Hyperblaze 1.2 yang kedua itu masih menggunakan si lidah yang kayak bahan sandwich kayak gini nih, bahan mesh kayak gini, kayak rajutan. Nah, tapi ini ada sedikit update ya dari Ortus, ini menggunakan bahan kayak di Ortus Hyperglide ya. Bahan kayak bahan apa ya? Kayak bahan tipis kayak gini nih. Ya mungkin supaya lebih, yang pertama lebih apa ya? Lebih bisa meringankan sepatu mungkin ya. Yang kedua juga bisa meningkatkan daya traksi, mungkin bisa meningkatkan kecepatan juga. Karena memang ini bahannya tipis, tapi meskipun tipis tapi ini lentur gitu. Ya bakalan awet lah gitu kan. Ya ini bahan di Hyperglide sih. Dan juga di sini udah dilengkapi dengan ventilasi udara juga untuk di lidah supaya sepatu ini lebih tetap seger dan tetap menjaga udara di dalamnya gitu kan. Nah, ini bahan sandwich. Lalu di sini juga ada logo Ortus. Logo Ortus setengah ya. Ini juga dikompres ya menggunakan kayak lapisan
transparan sih, kayak plastik gitu. Kalau gak salah ini bahan PU ya kalau gak salah. Ya, gue suka karena di press juga. Ini bukan kayak semacam printan biasa, ini di press ya. Berwarna list merah, ininya transparan, gue suka. Lalu di sini juga, nah ini teknologi yang digunakan di 1.2 juga masih menggunakan kayak gini nih. Mungkin supaya lebih si sepatu ini lebih enak dipakai, lebih nyaman, supaya si ini lebih ngepres aja mungkin, lebih quick fit, lebih nyaman digunakan. Nah di sini juga untuk lidahnya mungkin supaya lebih awet, supaya tidak mudah sobek, juga dipres lagi menggunakan bahan. Jadi ada dua bahan ya, ada sandwich dan juga ada bahan kayak plastik kayak gini nih, ada presan ya, mungkin supaya lebih awet untuk si bagian talinya, jadi gak mudah lepas gitu kan. Nah ini juga dilengkapi dengan runner knot-nya juga, supaya lebih nempel dan supaya lebih rapat untuk di bagian kaki ini, tidak mudah lepas gitu kan. Gue suka sih untuk Hyperblast Evo ini, desainnya, warnanya, apalagi gradasi ini nih, ke hitam ke merah, gue suka. Lalu di sini di bagian belakang juga ada tulisan Ortus Ed Hyperblast Evo ya. Gue suka. Mungkin sejauh ini untuk Ortus Hyperblast Evo ini apa ya, apalagi brand Ortus gitu kan, untuk di sepatu running ini makin menggila aja sih. Jadi gue rasa kalian sangat disayangkan kalau masih menggunakan brand luar. Tapi ya boleh-boleh aja sih menggunakan brand luar, tapi menurut gue ini brand lokal udah menciptakan sepatu sekeren ini, sebagus ini, sehebat ini. Gue rasa ini patut diapresiasi. Gue bangga banget punya Ortus, brand Ortus sekelas ini. Apalagi sepatu running sih ini. Tapi sepatu futsalnya juga oke, sepatu bolanya juga oke. Ini yang gue paling tunggu-tunggu dan gue yakin banget sama Ortus, karena memang sepatunya keren banget cuy. Gila gak sih, sepatu lokal, sepatu karya anak bangsa bisa menciptakan sepatu sekeren ini, sehebat ini. Gue rasa ini patut diacungi jempol. Nah ini untuk di bagian midsole-nya juga ada sedikit perbedaannya dibandingkan midsole di 1.2 yang kemarin. 1.2 itu yang warna loreng kayak gitu ya, kayak tentara-tentara kayak gitu, kayak camo kayak gitu. Jadi si midsole-nya itu yang ini Hyperblast Evo ini agak sedikit naik ya. Nah dari outsole-nya juga udah naik. Nah kesininya juga udah naik. Jadi ini lebih tebal, dan juga si permukaannya di sini juga ya ada perbedaan lah. Kalau di Hyperblast yang versi pertama sama yang versi kedua itu agak sedikit turun. Jadi agak sedikit ya namanya recovery gitu kan, agak sedikit ya turun aja. Tapi ini lebih naik di Hyperblast Evo ini. Ya mungkin bisa meningkatkan kecepatan juga, traksinya juga bisa ditingkatkan oleh Hyperblast Evo ini. Jadi ya itu intinya, supaya lebih meningkatkan kecepatan dan traksi kayaknya. Nah ini nih, karena memang sepatu ini lebih naik sedikit dibandingkan Hyperblast Evo di sebelumnya. Ya mungkin untuk sprint lumayan lebih cepat juga, lumayan enak lah. Karena Hyperblast yang pertama sama yang kedua itu kayak lebih apa ya, lebih gak terlalu menguntungkan sprint gitu kan. Kalau ini enggak, ini ditingkatkan lagi. Ya, intinya supaya lebih sprintnya lebih enak lah gitu kan. Gua suka juga. Jadi empuknya dapet, kecepatannya dapet. Jadi ini paket komplit di Hyperblast Evo ini. Empuknya dapet, kecepatannya dapet, apalagi coba. Nih ini midsole-nya. Empuk cuy, midsole-nya. Empuk tapi dia itu karakternya itu apa ya? Mantul gitu kan. Gua suka Cumulus Foam-nya. Ini untuk di bagian outsole. Untuk outsole-nya tidak ada perbedaan dibandingkan versi pertama sama yang kedua. Ini menggunakan rubber di sini ya kayak Hyperblast versi pertama sama yang kedua. Yang perbedaannya cuma di bagian belakang kayaknya, di bagian belakang sama di bagian sini midsole-nya nih. Ya. Ini lebih naik. Dan ini juga dibikin naik di sini di midsole-nya juga. Nah, di sini nih. Naik, tapi di sini juga dikasih agak turunan dikit gitu kan. Ya lebih apa ya, lebih tinggi gitu lebih tinggi gitu ya. Nah itu dia reviewan kali ini di Hyperblast Evo ini untuk yang kiri.
sama aja sih, gak ada perbedaan. Tapi kita coba buka untuk bagian insole-nya ya. Apakah ada perbedaan atau enggak? Gue juga belum tahu sih. Oh, untuk midsole-nya, insole-nya seperti ini. Ini untuk di bagian dalam. Ini untuk di bagian telapak kaki gitu. Gak ada yang apa ya, gak ada yang spesial sih. Hanya ini saja sih kayaknya. Ada bentuk kayak gini nih. Ya, biasa aja sih. Nah itu dia Ortus Aid Hyperblast Evo ini. Gue rasa sepatu ini recommended banget buat kalian yang sedang mencari sepatu lari, apalagi brand lokal gitu kan. Gue rasa ini sepatu yang paling patut wajib dicoba buat kalian para runners ataupun maraton juga oke. Dan sepatu ini masih termasuk kategori recovery kayaknya. Di recovery itu sepatu yang lebih mengutamakan setelah maraton. Jadi ini sepatu untuk yang digunakan setelah maraton gitu kan. Tapi untuk maraton juga oke gitu kan. Sepatu yang easy run juga oke. 5-20 km gue rasa ini cocok banget. Ataupun di atas 20 km ini gue rasa recommended. Ini dia Hyperblast Evo yang sudah kalian bisa dapatkan di Widya Sport Kawali ataupun dicek di Shopee saya, di Shopee Diki Ridwan. Karena ini memang stoknya terbatas dan juga kemarin juga baru udah keluar 5 pitch kalau gak salah, 4 pitch ya. Jadi udah pada ngebooking, jadi jangan sampai kehabisan. Langsung aja dicek di Shopee saya, di Shopee Diki Ridwan. Gue rasa Hyperblast reviewan kali ini cukup ya untuk menjawab pertanyaan kalian yang menunggu-nunggu Hyperblast dari Ortus. Gua pamit, waktunya pamit. Jangan lupa belinya di di Shopee Diki Ridwan. Ingat ya, di Shopee Diki Ridwan. Nah itu dia Hyperblast Evo ini, semoga kalian bermanfaat supaya video ini lebih detail, supaya jadi sebelum membeli alangkah baiknya kalian melihat wujud asli sepatu ini terlebih dahulu gitu kan. Jangan sampai kalian salah tangkap, salah lihat. Ini dia Hyperblast Evo dari Ortus Aid. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.